Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Stella Sandria. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu seri perumpamaan. Kita mau belajar di sesi ini, seri ketiga, yaitu perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap, menerima sesuatu yang baik di dalam firman ini. Dan kita akan mulai pelajaran hari ini. Saya bacakan dulu di ayat firman Tuhannya, yaitu Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-33. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini dalam satu perikop. Tuhan Yesus itu mengajarkan 2 sekaligus perumpamaan. Perumpamaan yang pertama yang akan kita pelajari yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, saudara, kalau berbicara tentang biji, saudara tentu ingat di seri yang pertama tentang benih atau biji itu berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini biji sesawi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk sebagai perumpamaan, yaitu menggambarkan iman. Mengapa Yesus memakai contoh biji atau benih yang adalah biji sesawi? Saya bacakan saudara di ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, kita mau memetik pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan di pelajaran ini, saudara, tentang perumpamaan ini. Yang pertama, saudara, pelajaran yang bisa kita petik adalah semua itu dimulai dari hal kecil. Semua dimulai dari hal kecil. Pelayanan saudara, bisnis saudara, penginjilan saudara, pekerjaan saudara. Saya percaya kalau saudara mau sukses, mau berhasil, itu semua dimulai dari yang kecil. Saudara jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati saat saudara melihat yang lain sudah berhasil, entah dalam pelayanan, entah dalam penginjilan. Tapi percayalah bahwa mereka pun juga memulainya dari yang kecil. Dan saudara tahu bahwa firman Tuhan penginjilan yang dikabarkan oleh Yesus itu semua dimulai dari kecil. Yesus dengan murid-muridnya, tetapi pada akhirnya sampai hari ini bisa menjangkau seluruh dunia. Dan itu yang saudara harus dapatkan, pelajaran ini saudara, bahwa semua itu dimulai dari kecil. Saya memberikan satu cerita kesaksian saudara dalam gereja kami. Kami punya pelayanan, kami memiliki yayasan yang bergerak di bidang sosial. Kami memulainya dari kecil, dari nol saudara. Dari paling sederhana. Waktu itu sesuai visi yang diterima oleh Bapak Ibu Gembala kami, yaitu untuk mulai menjangkau mereka yang terlupakan. Kami mulai menjangkau orang-orang lansia, saudara. Dan saudara tahu pasien kami yang pertama adalah kalau nggak satu atau 2 orang saja. Tetapi setelah berjalan sekian lama, dari yang kecil itu mulai diberikan Tuhan pertumbuhan. Nah, prinsip yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari yang pertama tadi, semua dari yang kecil. Saudara jangan minder dengan keadaan saudara hari ini. Percayalah, semua yang berhasil, semua yang hebat itu semua dimulai dari kecil. Dan prinsip yang kedua atau pelajaran yang kedua yang bisa kita petik itu adalah tumbuh menjadi besar. Prinsip yang kedua, pelajaran yang kedua, ada pertumbuhan. Saudara tahu pohon atau biji sawi ini ditanam di daerah Israel itu, saudara, penanamannya itu tidak di kebun, saudara, tetapi di ladang yang memiliki jangkauan yang luas. Karena apa, saudara? Ternyata dari biji yang kecil, yang paling kecil itu akhirnya menghasilkan pohon. Bukan cuma sayur, tapi pohon. Dan saudara, kalau saudara bisa lihat di ensiklopedia, saudara, nah, pohon ini akan bertumbuh menjadi sangat tinggi, kurang lebih 3 meter. Bayangkan saudara, dari yang kecil bisa bertumbuh menjadi 3 meter. Artinya apa, saudara? Ini memberikan pengertian bagi kita bahwa semua dimulai dari kecil, itu Tuhan akan memberikan pertumbuhan dan akan mengalami pertumbuhan yang besar. Iman saudara, mungkin saudara mulai dari yang kecil.
Saudara mungkin memiliki iman yang kecil, tapi percayalah, iman saudara bisa bertumbuh. Pelayanan saudara mulai hari ini, mungkin saudara tampaknya kecil, tapi percayalah itu akan bisa mengalami pertumbuhan. Bisnis saudara dari yang kecil, percayalah akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, saudara, dalam perjalanan rohani kita juga, saat kita memiliki iman yang kecil, kita terus latih, kita akan mengalami pertumbuhan dan semakin besar, semakin kuat di dalam Tuhan. Dulu mungkin saudara menjadi orang yang lemah dalam iman, tapi saudara bisa menyadari saat ini saudara menjadi pemberani di dalam Tuhan. Percayalah saudara, pasti akan ada pertumbuhan. Dan kemudian pelajaran yang ketiga dari perumpamaan biji sesawi ini, yaitu memberi dampak. Pelajaran ini saudara, kita bisa petik, yaitu hidup kekristenan kita dari kecil mengalami pertumbuhan, dan kemudian kita memang dimaksudkan untuk memberi dampak buat orang lain di sekeliling kita. Saudara, bahkan saudara kalau kita buka lagi di ayat tadi, di ayat yang ke-32 bagian terakhir, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya apa saudara? Pada waktu pelayanan saudara semakin besar, saudara harus tahu bahwa pelayanan saudara itu akan memberi dampak kepada lebih banyak orang lagi. Pekerjaan saudara dari yang kecil kemudian bertumbuh akan memberi dampak kepada banyak orang. Mungkin dulu saudara hanya mempekerjakan satu orang, sekarang bisa mempekerjakan puluhan orang, bahkan ratusan orang. Saudara memberi dampak. Hidup kekristenan harus memberi dampak buat lebih banyak orang, saudara. Di dalam gereja pun juga begitu. Saat gereja yang kita rintis dari kecil, kemudian Tuhan berikan pertumbuhan semakin besar. Saudara, pertumbuhan yang besar itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan gereja itu saja, tetapi pertumbuhan yang Tuhan berikan itu adalah dengan maksud supaya gereja bisa memberi dampak buat orang luar. Percayalah saudara, hari ini saudara, kalau saudara bisa memberi dampak untuk 5 orang, yakini saudara bahwa esok saudara bisa memberi dampak buat puluhan orang. Kalau hari ini saudara memberi dampak, memberikan kebaikan untuk 10 orang, yakinilah di hari depan saudara bisa memberi dampak kepada ratusan orang. Percayalah saudara, dan dapatkan manfaat saudara saat saudara memberi dampak itu. Lihatlah saudara, burung-burung berlindung. Artinya apa? Saudara bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan naungan buat orang lain. Luar biasa bukan? Nah saudara, kemudian saudara, yang berikutnya, setelah kita belajar mengenai perumpamaan biji sesawi, yang kedua, kita akan belajar mengenai perumpamaan tentang ragi. Di ayat yang ke-33 saya bacakan saudara. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan ragi ini saudara, ragi adalah bahan yang dipakai untuk mengembangkan roti. Saudara, kebetulan saya ini punya bisnis roti, jadi saya ingin memberikan ilustrasi yang lebih jelas lagi. Di sini saya mau tunjukkan ini ragi saudara, dan ini tepungnya. Saudara, juga ada bahan yang lain, saya nggak akan tunjukkan, kalau nggak akan berubah menjadi tutorial membuat roti, ya kan? Hari ini saudara, saya mau tunjukkan ragi ini saudara. Di dalam tepung 1 kilo itu dibutuhkan hanya kurang lebih 1 sendok makan ragi. Bayangkan ini saudara. Karena apa? Ragi itu sifatnya berbicara mengenai hal kecil, hal sepele, tetapi memberi dampak yang luar biasa, memberi dampak yang besar. Ragi yang kecil ini bisa mengembangkan roti sampai sebesar ini saudara. Tanpa ragi, roti tidak akan bisa mengembang. Kemudian sifat ragi ini, saat dia sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, ada tepung, telur dan sebagainya, margarin, semuanya, ragi ini bahannya kemudian akan hilang, nggak kelihatan bentuknya, ngeblend dengan bahan yang lain. Tetapi yang luar biasa adalah dampaknya tetap ada. Tadi saya ceritakan roti ini mengembang sebesar ini itu karena ragi. Nah saudara, ragi yang Tuhan Yesus maksud itu ternyata setelah saya pelajari ada 3 macam saudara. Ragi bisa berbicara mengenai kerajaan surga. Bagaimana kita hidup mengikuti tatanan pemerintahan kerajaan surga sampai akhirnya apa saudara? Orang tidak perlu tahu, kita juga tidak perlu memberitahu mereka bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Tetapi mereka dengan
Langsung aja mereka mengerti, mereka menangkap bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Dari apa? Dari cara kita bicara, cara kita bersikap, dari tingkah laku kita. Langsung aja bisa memberikan dampak buat orang lain. Itu berbicara mengenai kerajaan surga. Ragi juga bisa berbicara mengenai pengajaran sesat. Yesus pernah berkata seperti ini di Matius 16 ayat yang ke-6. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lihat ini saudara. Kadangkala tanpa perlu diomongkan bahwa pengajaran itu tidak tepat atau melenceng saudara, kita langsung tahu sebetulnya dari sisi dampaknya. Apakah pengajaran yang kita terima, doktrin-doktrin yang kita terima itu adalah sehat? Karena pada saat kita menerima doktrin atau pengajaran yang tidak sehat, itu akan memberi dampak langsung dalam hidup kita. Apalagi saudara di era online sekarang ini, saudara apa-apa online, serba online, khotbah secara online, demikian seperti yang saya lakukan hari ini. Kalau kita nggak hati-hati, kita dengan mudah mengakses pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Jadi saudara perlu minta hikmat Tuhan, jangan sampai kita mendapatkan ragi yang tidak baik. Kemudian ragi juga berbicara mengenai hal yang negatif. Di Galatia 5 ayat yang ke-7 sampai ke-9 saya bacakan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Lihat ini saudara. Kadang-kadang kita menjumpai anak-anak Tuhan yang dulunya menggebu-gebu, tetapi entah karena apa mereka mulai undur dari pelayanan, mulai menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ternyata saudara mereka mengalami kecemaran. Dan hati yang cemar itu mereka dapatkan karena ragi. Ada perkataan seseorang yang menyakiti atau ajakan seseorang yang membuat mereka mulai hidupnya melenceng dari firman Tuhan. Hati-hati saudara. Saat engkau mulai mendengar omongan-omongan atau konsep-konsep duniawi, konsep pemikiran yang salah, filosofi-filosofi dunia yang akan menyeret engkau menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu disebut ragi. Karena ragi sedikit saja memberi dampak yang luar biasa. Tapi saat firman Tuhan itu menjadi ragi dalam hidup saudara, saudara percayalah, apa yang kelihatannya sederhana, firman Tuhan yang kelihatannya sederhana, itu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup saudara. Satu contoh saudara. Kalau saudara menangkap firman mengenai ketaatan, saudara mulai aplikasikan dalam hidup saudara. Saudara mulai taat akan kefirman Tuhan. Saudara mulai taat akan kepada pemimpin saudara. Itu memberi dampak dalam hidup saudara dan menjadikan saudara luar biasa. Hari ini saudara, saya mengajak saudara tangkap kebenaran firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang biji sesawi dan juga ragi ini. Saya percaya saudara, hidup kita akan mengalami perubahan dan kita akan mulai memberi dampak buat orang luar. Pelayanan saudara akan memberi dampak lebih banyak orang lagi. Hari sekarang ini pelayanan kami di Yayasan Sinar Elim, kami sudah melayani ada playgroup TKSD, kemudian juga ada panti ureda, kami juga ada panti asuhan benih kasih, kami juga memiliki pelayanan untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikosis, mengalami gangguan mental. Itu semua dimulai dari yang kecil, tapi sekarang ini memberi dampak lebih banyak orang. Saya percaya hidup saudara akan menjadi dampak buat orang lain. Tuhan memberkati, ketemu di seri-seri berikutnya. God bless you.